Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernest. Jadi hari ini saya ingin berbicara mengenai kasus kepemimpinan dalam krisis komunikasi. Hal yang akan saya bahas yaitu perusahaan di Jepang, yaitu perusahaan reaktor nuklir. Jadi pada tahun 2011, Jepang itu dilanda dengan tsunami dan gempa besar. Kemudian salah satu pabrik reaktor nuklir itu disorot oleh media atau disorot oleh publik dunia karena adanya indikasi kebocoran nuklir tersebut di pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Fukushima Daiichi. Kemudian bukan hanya menyebar secara radiasi, namun juga dapat menyebar ketakutan dan ketidakpercayaan di publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah, perusahaan pengelola, dan TEPCO. Kasus ini penting karena menyorot berbagai media yang ada di publik, melihat bagaimana warga dievakuasi, kemudian warga juga disuruh untuk menggunakan masker pelindung, dan kemudian berita ini juga ramai di berbagai media berita. Nah, krisis Fukushima ini adalah salah satu contoh paling terkenal mengenai bagaimana kegagalan komunikasi ini dapat memperburuk bencana tersebut. Dalam krisis seperti ini, dalam situasi seperti ini, harusnya masyarakat itu membutuhkan kejelasan, membutuhkan kecepatan, dan kejujuran dari para pemimpin. Namun yang terjadi dalam kasus ini justru sebaliknya. Karena informasi tersebut ditahan, penjelasan tersebut tidak konsisten, dan tanggung jawab itu dilempar antara pemerintah dan si TEPCO ini. Nah, awalnya gempa ini berkekuatan 9 skala Richter dan memicu tsunami setinggi 15 meter di pantai timur Jepang. Kemudian sistem pendingin di reaktor Fukushima ini menyebabkan ledakan hidrogen dan kebocoran radiasi besar-besaran, sehingga ribuan orang tuh harus mengungsi dan dievakuasi. Tapi pada saat yang sama, TEPCO dan pemerintah Jepang terlambat untuk memberikan informasi yang akurat. Warga di sekitar reaktor nuklir tersebut tidak tahu tingkat bahaya sebenarnya yang selama ini terjadi dalam beberapa hari pertama. Nah, dari situ saya analisis bahwa terdapat kurangnya transparansi. Pihak TEPCO ini menunda pengumuman mengenai kebocoran radiasi yang terjadi. Bahkan sebenarnya sudah diketahui sejak hari pertama. Mereka, pihak TEPCO ini, khawatir akan menimbulkan kepanikan dan kerugian ekonomi. Tapi akibatnya justru kepercayaan publik terhadap mereka hancur. Kemudian yang kedua, koordinasi yang buruk antara pemerintah dan TEPCO. Pernyataan dari Perdana Menteri Naoto Kan sering bertentangan dengan laporan dari pihak perusahaan. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat internasional mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga, kurangnya empati dalam komunikasi publik. Pernyataan resmi justru cenderung taktis dan birokratis, tanpa menunjukkan perhatian pada warga yang kehilangan rumah dan rasa aman. Hasilnya bukan hanya krisis nuklir yang terjadi, tapi juga krisis kepercayaan nasional. Nah, rekomendasi dari kasus ini menurut saya adalah transparansi itu harus adalah kunci. Informasi yang jujur lebih baik daripada menunggu data. Jadi menurut saya harusnya informasi itu disampaikan secara jujur. Apa yang terjadi di lapangan disampaikan secara jujur kepada warga. Kemudian tunjukkan juga rasa empati dan kepedulian. Kita harus menggunakan bahasa yang manusiawi, bukan hanya teknis, karena kita berbicara kepada manusia yang lain. Publik itu butuh adanya rasa aman. Kemudian kita juga harus membangun komunikasi mengenai krisis yang terintegrasi. Pemerintah, perusahaan, dan media tuh harus memiliki satu jalur informasi resmi agar tidak terjadi kontradiksi antar media atau antar perusahaan, antar individu yang lain. Kemudian pemimpin itu harus tampil di depan. Siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut, misalnya Perdana Menteri atau lembaga pemimpin dalam perusahaan tersebut, harus ada yang tampil sehingga publik tahu bahwa perusahaan atau lembaga tersebut bertanggung jawab atas bencana ini.
Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.